dan pada pertemuan ini kita masuk pada ahkamun nun sakinati wa tanwin, tentang hukum-hukum nun sakinah dan tanwin. Kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu makna nun sakinah dan tanwin dan persamaan keduanya. Kemudian juga beberapa perbedaan antara nun sakinah dan tanwin. Taib, qala an-nazim rahimahullah ta'ala ahkamun nun sakinati wa tanwin. Linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Nun apabila disukun, maksudnya adalah nun sakinah, wat tanwin, dan tanwin, arba'u ahkamin, memiliki 4 hukum. Dan insyaallah kita semua tahu tentang 4 hukum nun sakinah dan tanwin ini. Fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku tentang hukum-hukum nun sakinah dan tanwin yang jumlahnya 4 ini. Kalau kita lihat, ya, perhatikan di pada bait ke-6 ini, di sini penulis mengatakan arba'u ahkam, ada 4 hukum. Ya, bagi yang pernah belajar bahasa Arab, ya, tahu bahwasanya bilangan antara 3 sampai 10 itu adat menyelisih ma'dudnya. Angka menyelisihi barang yang disebutkan bersama angka tersebut. Jadi kalau barangnya muannats, maka angkanya muzakkar. Atau kebalikannya, barangnya muzakkar, maka angkanya muannats. Ya. Namun di sini penulis mengatakan arba'u ahkam. Kedua-duanya muzakkar. Barangnya yaitu ahkam di sini muzakkar, angkanya juga muzakkar. Ini menyelisihi kaidah bahasa Arab yang fusha. Menyelisihi kaidah bahasa Arab yang fusha. Namun pertanyaannya, apakah dibenarkan barangnya disebutkan muzakkar, kemudian bilangannya atau angkanya muzakkar, atau kebalikannya barangnya muannats, angkanya muannats? Ini kebalikan kaidah bahasa Arab yang fusha. Secara tinjauan bahasa ini masih benar. Secara tinjauan bahasa ini masih benar, ya. Namun ini bukan bahasa yang fusha. Ini bahasa yang fasihah. Nah, bahasa Arab itu ada 2, bahasa Arab yang fasihah dan bahasa Arab yang fusha. Ya. Dalam penulisan kitab, dalam percakapan ketika ta'lim, dalam dunia pendidikan, yang dipakai itu adalah bahasa Arab yang fusha. Jadi dari tinjauan bahasa ini masih benar, namun bukan bahasa Arab yang fusha. Bukan bahasa Arab yang paling fasih, ya. Karena bahasa Arab yang paling fasih tadi kaidahnya sudah kita sebutkan tadi. Apabila barangnya muzakkar, maka bilangannya muannats. Atau apabila barangnya muannats, maka bilangannya adalah muzakkar. Ini untuk menyebutkan jumlah suatu barang dari 2 sampai 10. Nah, ini dari tinjauan bahasa. Dan dari tinjauan wazan syair, ya, wazan syair, maka ini juga dibenarkan.
Dari tinjauan wazan syair ini dibenarkan. Karena kalau diungkapkan dengan arba'atu ahkam, kalau memakai arba'atu ahkam, maka ini wazan syairnya pincang, ya, timpang, ya, wazan syairnya timpang. Maka untuk supaya wazan syairnya itu seimbang, tidak timpang, maka muallif di sini menggunakan atau menyelisih kaidah bahasa Arab yang fusha, yaitu arba'u ahkamin. Ya. Ini sekedar faedah dari sisi bahasa. Tayyib. Bait ke-7, fal awwalul izharu qabla ahrufi. Fal awal maksudnya adalah al-hukmu al-awwal. Hukum pertama dari keempat hukum nun sakinah dan tanwin adalah izhar. Apa makna izhar? Insyaallah kita yang pengajar Al-Qur'an insyaallah tahu makna izhar dan huruf-hurufnya ya. Namun karena yang ikut bersama kita bukan hanya pengajar Al-Quran, namun juga pengajar ilmu yang lain juga ikut, maka min babil faedah untuk menambah faedah bagi pengajar-pengajar yang bukan pengajar Al-Quran, ya, maka kita akan sedikit membahas tentang makna izhar. Izhar secara bahasa adalah menampakkan atau memperjelas. Azhar berasal dari kata azhara yuzhiru. Adapun secara istilah, izhar secara istilah maknanya adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya masing-masing. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya masing-masing. Ya. Ketika setiap huruf itu dikeluarkan dari makhrajnya masing-masing, maka yang terdengar adalah suara huruf tersebut tampak jelas. Yang terdengar suara huruf tersebut tampak jelas karena dikeluarkan masing-masingnya dari makhrajnya. Dari sini kita melihat kesesuaian antara makna istilah dengan makna bahasa. Makna secara bahasa dengan makna secara istilah. Tadi makna secara bahasa izhar adalah menampakkan, memperjelas. Sedangkan makna secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf masing-masing dari makhrajnya. Yang mana dampak dari hal ini adalah jelasnya suara dari masing-masing huruf tersebut. Ini makna izhar dalam secara istilah. Izhar secara umum, baik izhar dalam pembahasan nun sakinah atau tanwin maupun izhar di luar pembahasan nun sakinah dan tanwin. Ya. Itu makna izhar secara umum. Nah, sedangkan makna izhar ada suara ini ya, apa namanya? Suara pukulan terdengar sangat jelas. Mau di silent, mau di silent. Belum ada yang belum di challenge, Ustaz. Ya. Tayyib. Itu tadi makna izhar secara umum, baik dalam pembahasan nun sakinah maupun dalam pembahasan yang lain yang mana masih dalam ilmu tajwid, ruang lingkup ilmu tajwid. Sekarang izhar dalam pembahasan nun sakinah dan tanwin atau yang dikenal dengan izhar halqi. Nanti karena izhar itu banyak macamnya. Izhar halqi, izhar syafawi, izhar qamari dan lain sebagainya. Kalau makna izhar dalam pembahasan nun sakinah dan tanwin atau izhar halqi, maknanya adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya masing-masing tanpa, ini ada tambahan, tanpa disertai, tanpa adanya
gunnah yang berlebih. Nah, tanpa disertai gunnah yang berlebih. Nah, itu ada tambahannya itu kalau dalam pembahasan nun sakinah. Kita ulang, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya masing-masing tanpa disertai gunnah yang berlebih. Ya, ini tambahan ini sangat penting. Tanpa disertai gunnah yang berlebih. Artinya apa? Artinya gunnah pada izhar halqi itu tetap ada. Ya, karena nanti izhar halqi, izhar dalam pembahasan nun sakinah itu adalah pertemuan terjadi ketika nun sukun bertemu dengan 6 huruf halq. 6 huruf halq. Ya. Maka suara gunnah pada nun sukun tetap ada, namun jangan sampai berlebihan. Suaranya jangan sampai memanjang. Ya, suara gunnahnya tetap ada, namun jangan sampai memanjang. Ini pengertian izhar dalam pembahasan nun sakinah dan tanwin. Sebagian mendefinisikan ya kurang tepat. Dan ini definisi sebagian ulama yang mana definisi ini juga dikritik oleh ulama-ulama yang lain, yaitu mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa disertai gunnah. Ya, dalam definisi tersebut dikatakan tanpa disertai gunnah. Ini kurang tepat. Kalau dikatakan tanpa disertai gunnah, ini kurang tepat. Kenapa demikian? Karena nun sukun itu selamanya gunnah itu akan tetap menyertai nun sukun atau huruf nun. Gunnah itu selamanya akan tetap menyertai huruf nun. Baik nun itu dalam keadaan sukun, ataupun dalam keadaan bertasydid, ataupun dalam keadaan berharokat. Bedanya hanya pada temponya. Bedanya hanya ada pada tempo. Terkadang gunnahnya memanjang. Nanti kita akan bahas pada ketika membahas tentang maratibul gunan, ya, tingkatan-tingkatan gunan. Terkadang temponya pertengahan di bawah itu. Terkadang temponya sebentar. Ya, ini nun sakinah selalu disertai gunnah. Jadi kalau dikatakan tanpa disertai gunnah, maka ini pengertian tidak tepat. Nah, jadi tadi yang kita sebutkan itu ya, pengertian yang tepat adalah tanpa disertai gunnah yang berlebih. Tanpa disertai gunnah yang berlebih. Baik, kembali kepada perkataan muallif, fal awwalul izharu. Hukum yang pertama adalah izhar. Kapan terjadinya izhar pada nun sakinah dan tanwin? Qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi, yaitu apabila nun sukun atau tanwin datang sebelum huruf-huruf halq yang 6, yang jumlahnya 6. Kita ulang, apabila terjadinya hukum izhar nun sakinah atau tanwin adalah apabila nun sakinah atau tanwin datang sebelum huruf-huruf halq. Halq maknanya adalah tenggorokan. Sebelum huruf-huruf tenggorokan yang jumlahnya 6. Kenapa dinamakan huruf-huruf tenggorokan? Karena huruf-huruf ini keluarnya dari tenggorokan. Ya, keluarnya semua ke-6 huruf ini dari tenggorokan. Jadi huruf-hurufnya dinamakan ahrufil halq, huruf-huruf tenggorokan, sedangkan izharnya dinamakan al-izhar al-halqi. Hukumnya dinamakan al-izhar al-halqi. Ya. Sebab dinamakan izhar karena masing-masing huruf nun, sukun dan huruf setelahnya dibaca dengan jelas. Tanpa samar, tanpa idgham, tanpa merubah ke huruf yang lain. Dibaca dengan jelas. Dinamakan halqi
Karena huruf-huruf ini yang 6 tadi itu keluarnya dari halq, yaitu tenggorokan. Baik. Sittin jumlahnya 6. Ya, dalam sebagian naskah matan Tuhfatul Atfal ditulis sittun dengan dhammatain, sittun. Namun yang sahih yang ditahqiq oleh sebagian pensyarah, yang sahih adalah sittin. Nah, sittin sifat dari ahruf. Rutibat fal ta'rifi, yang disusun. Yang disusun. Siapa yang menyusun? Nanti muallif yang menyusunnya. Fal ta'rifi, maka hendaknya engkau mengetahui. Hendaknya engkau ketahui hal ini. Fal ta'rifi. Taib. Dalam sebagian naskah matan Tuhfatul Atfal ditulis dengan setelah fa hamzah wasol kemudian lam. Ini terdapat pada sebagian naskah. Setelah fa ada hamzah wasol, ada lam, kemudian sisanya sama dengan ini. Itu tidak tepat. Ya, ulama yang mensyarah, yang mentahqiq kitab ini mengatakan penulisan itu tidak tepat. Itu kesalahan dalam tulisan. Yang benar adalah seperti yang tertulis pada kitab yang kita pakai ini, ya, fal ta'rifi. Rutibat, yang tersusun. Bagaimana susunannya? Susunan ini penulis menyusun, mengurutkan huruf-huruf izhar di sini berdasarkan tempatnya. Dimulai dari tempat atau makhraj yang paling jauh terus sampai ke atasnya. Jadi rutibat, yang tersusun di sini tersusun berdasarkan tempatnya, letak makhrajnya. Dimulai dari yang paling jauh, ya, kemudian beralih ke atasnya, kemudian beralih lagi ke atasnya. Yang paling jauh apa? Hamzah. Hamzah dan ha. Makanya muallif mengatakan pada bait setelahnya, hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Hamzun fahaun. Hamzah dan fa ini dan ha, bukan fa. Hamzah dan ha ini berada dalam satu makhraj, yaitu pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu adalah tenggorokan yang paling dasar atau tenggorokan yang paling bawah. Summa ainun ha'u. Kemudian ain ha. Ya. Ain dan ha ini juga satu makhraj. Di atasnya makhraj hamzah dan fa. Makhrajnya ain dan ha, di atasnya makhraj hamzah dan ha. Ha, ya, makhraj hamzah dan ha, yaitu tengah-tengah tenggorokan. Baik. Butuh ini, ya. Sudah tampak ini? Kalau ya nanti sudah kelihatan maksudnya di mana. Enggak, kalau masih ini tidak perlu melihat. Kalau masih makhraj tenggorokan, ya enggak mungkin kita buka tenggorokan kita, kan? Enggak mungkin. Nanti kalau sudah lisan, kalau masuk pada makhrajul lisan, bibir, itu baru butuh melihat. Tapi kalau masih tenggorokan, itu kita tidak butuh melihat. Taib. Summa ainun ha. Tadi kita katakan ain dan ha ini makhrajnya sama. Ya, yang sama ain dengan ha. Tidak sama dengan ain dan ha ini makhrajnya tidak sama dengan hamzah dan ha tadi, ya. Ya, ain dan ha ini makhrajnya tengah-tengah tenggorokan. Kalau tadi hamzah dan ha itu adalah pangkal tenggorokan, kalau ain dan ha ini tengah-tengah tenggorokan. Muhmalatani. Muhmalatan, makna muhmalatan itu ghair manqutataini, tidak bertitik. Ha
Ain dan ha muhmalatain maksudnya tidak memiliki titik. Kalau ghain dan kha secara tulisan ghain itu bentuk hurufnya sama dengan ain. Bedanya kalau ghain memiliki titik. Kha secara tulisan bentuknya sama dengan ha. Namun bedanya kalau kha ada titiknya, kalau ha tidak ada titiknya. Nah, yang tidak ada titiknya dinamakan muhmalah. Yang ada titiknya dinamakan mu'jamah. Ini istilah. Yang tidak ada titiknya dinamakan muhmalah. Yang ada titiknya dinamakan mu'jamah. Sampai di sini bisa dipahamin? Yang belum paham bisa ditanyakan ya, kita akan ulangi lebih pelan. Taib. Tadi muhmalatani ainun ha'u muhmalatani. Muhmalatani ini musanna ya. Jadi ini sifat dari ain dan ha. Yang mana kedua huruf itu tidak memiliki titik. Ain dan ha tidak bertitik. Sekarang pertanyaannya, kenapa butuh dikatakan muhmalatan yang tidak bertitik? Bukankah sudah bisa dibedakan antara dalam bentuknya ya? Butuh tulis di papan tulis enggak ya supaya lebih jelas? Boleh, Ustaz. Ya. Ini kalau saya hidupkan kamera tampak enggak di situ? Kok di layar Ana kok enggak tampak ya? Di layar Ana. Hah? Tampak, Ustaz. Iya, tapi di layar Ana kok enggak tampak ini? Papan tampak, papan tulis tampak? Kurang ke atas, Ustaz. Coba sekarang ininya mungkin biar Anda bisa menyeting tulisan ini dihilangkan dulu. Matan Tuhfatul Atfal ini dihilangkan dari layar supaya Anda bisa melihat juga posisinya. Kalau seperti ini kan kelihatan ya posisinya ya. Kurang ke atas. Harus bantuan. Nah, nih. Tayyib. Tadi bisa dipahamin enggak ya? Muhmalatani majuan. Ainun ha'u muhmalatan. Ya. Muhmalatani itu tadi maknanya apa? Tidak memiliki titik. Ya. Tidak memiliki titik maksudnya dua huruf ini tidak memiliki titik. Coba sekarang perhatikan. Dua huruf ini ketika ditulis hurufnya seperti ini. Ya. Tidak ada titiknya. Tidak ada titiknya. Baik. Yang ada titiknya ghain, kha. Yang ada titiknya, yang bentuknya mirip dengan ain dan ha adalah ghain dan kha. Nah, yang ada titiknya itu istilahnya adalah mu'jamah. Mu'jamah. Baik. Kalau seperti ini bukankah sudah bisa dibedakan? Ya. Ini ain karena secara penulisan tidak ada titiknya. Ain. Ini ha, ini ghain, ini kha. Tidak, ini sudah bisa dibedakan. Namun kenapa kok butuh disebutkan muhmalatan? Kalau kita membuka kitab-kitab ulama terdahulu, ketika ulama menyebutkan suatu huruf, ya, kita ulang, kalau kita buka kitab ulama dahulu, dan ketika ulama dahulu itu menyebutkan suatu huruf dalam kitab mereka, mereka akan menyebutkan
huruf tersebut muhmalah atau mu'jamah. Misalkan, zahaba, misalkan, zahaba. Ketika menyebutkan pengertian zahaba. Zahaba, mereka akan mengatakan dalam kitab mereka, bizali al-mu'jamah. Bizal al-mu'jamah. Dengan menggunakan zal mu'jamah. Maksudnya tulisan ini, zahaba, huruf pertama ini dengan zal mu'jamah. Ya. Jadi zal bertitik. Bukankah sudah ada titiknya? Kenapa? Kan sudah bisa dibedakan antara zal dengan dal. Kenapa kok masih ditulis mu'jamah? Ini juga kenapa masih ditulis muhmalatani? Mohon maaf, pertanyaannya bisa dipahami tidak? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Nah, bukankah kalau sudah tidak ada titiknya ini sudah cukup mengidentifikasi bahwasanya ini adalah ain, ini adalah ha. Dan kalau ada titiknya itu bukankah sudah cukup untuk mengetahui ini adalah ghain, ini adalah kha. Kenapa masih dikatakan muhmalatani? Nah, ada yang bisa jawab? Supaya matanya pas, Ustaz. Kalau di sini ya. Jawaban pertama. Karena Yang dulu, kedua. Karena dulu nggak ada titik, Ustaz, penulisan huruf itu, Ustaz. Enggak. Bahkan ketika titik sudah ada, benar, dulu tidak ada titik. Di zaman Rasulullah, sahabat tidak ada titik. Di zaman tabi'in itu titik hanya untuk membedakan harokat. Ya, kalau fathah titik di atas, kalau kasrah titik di bawah. Nah, setelah zamannya tabi'in, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menciptakan titik untuk membedakan huruf. Mana nun titiknya 1 di atas, ya titiknya 2 di bawah, tak titiknya 2 di atas. Nah, titik di zamannya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi fungsinya adalah untuk membedakan huruf, bukan lagi membedakan harokat. Ya, sedangkan harokat di zaman tersebut sudah seperti harokat di zaman sekarang. Nah, pembahasan muhmalah mu'jamah itu terjadi bahkan setelah zaman tersebut. Bahkan setelah ditemukannya titik, ulama masih tetap menggunakan ketika ingin menyebutkan suatu huruf, mereka tetap memakai muhmalah atau mu'jamah. Muhmalah itu yang huruf yang tidak memiliki titik, mu'jamah adalah huruf yang memiliki titik. Pertanyaan kenapa? Bukankah sudah cukup titik itu untuk membedakan mana yang ain dan mana yang ghain, mana yang ha, mana yang kha. Nah, tadi kalau dalam bait ini adalah untuk supaya sempurna, menyempurnakan mana baitnya. Jawaban pertama. Jawaban kedua adalah dahulu penulisan di zaman dahulu itu titik itu mudah hilang. Titik itu mudah hilang. Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, titik itu nanti akan hilang. Nah, ketika titik itu hilang, bagaimana pembaca itu bisa membedakan mana yang dimaksud oleh penulis? Apakah yang dimaksud di sini ain atau kha? Nah, ini ain dan kha. Kalau sudah hilang titiknya, tidak bisa dibedakan. Tinta di zaman dahulu beda dengan tinta di zaman sekarang. Kalau sekarang awet, kalau dahulu mudah hilang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, makanya ulama menyertakan hal ini. Yang tidak ada titiknya, dijelaskan setelahnya muhmalah. Yang ada titiknya disebutkan setelahnya mu'jamah. Supaya kalau hilang titiknya, masih bisa diketahui dari penjelasan tersebut. Mohon maaf, bisa dipahamin ini? Bisa, Ustaz. Bisa. Baik. Kita lanjutkan kembali.
Baik, sekarang ini kan kembali ditampilkan lagi naskahnya, matanya tidak mengapa. Baik, summa ainun ha'u muhmalatani, summa ghainun kha'u. Kemudian setelahnya ghain dan kha. Ghain dan kha ini makhrajnya di atas ain dan adalah memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf yang bertasydid dari jenis huruf kedua. Ya. Kita ulang, memasukkan satu huruf ke huruf setelahnya sehingga kedua huruf tadi itu menjadi satu huruf yang bertasydid dari jenis huruf yang kedua. Nah, bisa dipahami tidak pengertian ini? Apa makna dari jenis huruf yang kedua? Idkhal Ustaz. Ya. Tadi kita katakan memasukkan satu huruf ke huruf setelahnya sehingga dua huruf tersebut menjadi satu huruf yang bertasydid dari jenis yang kedua. Bisa dipahamin tidak makna dari jenis yang kedua ini? Bisa Ustaz. Nah, apa maknanya? Jadi huruf yang setelahnya. Ya. Huruf yang pertama yang kurang nampak. bertasydid. Ya. Huruf yang pertama tidak nampak. Jadi langsung masuk ke huruf yang kedua mungkin maksudnya. Iya. Menjadi satu huruf. Nah, ini. Menjadi satu huruf. Misalkan man ya'mal. Man ya'mal. Nun sukun bertemu dengan ya. Ini kan asalnya dua huruf. Nun sukun bertemu dengan ya. Nah, itu kalau memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Dalam hal ini nun sukun dimasukkan ke huruf ya. Menjadi satu huruf yang bertasydid. Sudah tidak jadi dua huruf lagi. Namun menjadi satu huruf. Dan huruf itu bertasydid. Menjadi huruf dari jenis huruf menjadi satu huruf tersebut, apakah satu huruf itu dari jenis huruf yang pertama yaitu nun, atau huruf tersebut dari jenis huruf yang kedua yaitu ya. Di sini bisa dipahami tidak? Bisa. Jawabannya dari jenis huruf yang kedua. Ya, menjadi satu huruf yang bertasydid dari jenis huruf yang kedua. Satu huruf itu, ya, dua huruf yang menjadi satu huruf itu adalah dari jenis yang kedua. Kalau dari jenis yang pertama, maka akan dibaca man na'mal. Man na'mal. Kalau dari jenis, kalau tasdidnya menjadi dari jenis yang pertama, man na'mal. Tapi karena dari jenis yang kedua, may ya'mal. Di sini bisa dipahami pengertian tadi? Bisa. Nah. Paham Ustaz. Paham Ustaz. Baik. Ini mana idgham? Wasani idghamum bisittatin. Ini idgham, makna idgham secara umum ya, bukan
bukan hanya idgham pada pembahasan nun sakinah, namun makna idgham secara umum, ya, dengan berbagai macamnya. Wasani idghamum bisittatin atat. Yang kedua, hukum yang kedua adalah idgham bisittatin. Bi di sini maknanya adalah fi. Bi di sini maknanya adalah fi. Fi sittatin atat. Yang mana idgham ini datang pada 6 huruf sittah. Fi sittati ahrufin atat. Ini asalnya. Fi sittatin pada 6. Apa yang dimaksud pada 6? Yaitu pada 6 huruf. Atat. Datang pada 6 huruf. Apa 6 huruf ini? Fi yarmuluna. Ke-6 huruf ini tergabung atau terkumpul dalam satu ungkapan yarmuluna. Dalam sebagian naskah tertulis yarmaluna. Yarmaluna. Dengan di fathah mimnya. Namun yang tepat, secara tinjauan makna, yang tepat adalah yarmuluna. Dengan didommahkan mimnya. Ya, yang mana maknanya yarmulun adalah berjalan dengan cepat. Ini makna dari kalimat yarmulun. Ya. Jadi ke-6 huruf ini terkumpul dalam satu ungkapan yarmuluna. Indahum qad thabatat. Indahum, bagi mereka, qad thabatat. Indahum, hum di sini kembali ke siapa, atau siapa yang dimaksud dengan hum di sini? Yarmuluna. Tidak. Ulama. Nah, ulama tajwid, ulama qiraat bisa, ya. Fi yarmuluna, maksudnya ungkapan ini sebagai bentuk untuk mengumpulkan huruf-huruf idgham ini telah masyhur bagi mereka. Di kalangan mereka telah masyhur. Paham maksudnya ini? Paham. Kita ulang ya. Kalimat yarmuluna untuk mengungkapkan huruf-huruf idgham atau pemakaian yarmuluna untuk mengumpulkan huruf-huruf idgham ini sudah masyhur. Kalimat ini sudah masyhur sebagai kalimat yang mengumpulkan huruf-huruf idgham. Sudah masyhur di kalangan mereka, kalangan ulama tajwid. Ya, fi yarmuluna indahum qad thabatat. Thabatat di sini maknanya istaharat. Qad istaharat indahum. Indal qurra, inda ahli tajwid. Baik. Bait ke-10. Lakinnaha kismani kismun yudghama. Lakinnaha. Hak kembali kemana? Namun ada 2 jenis kismani, ada 2 kism, ada 2 macam. Kismun yudghama. Kembali ke idgham. Kalau kembali ke idgham harusnya lakinnahu. Ahrufin Ustaz. Nah, Atau yarmuluna. kembali kepada sittatin. Ahrufin sittah. Pada ahrufin sittah. Lakinnaha, namun 6 huruf tadi itu kismani, dibagi menjadi 2 macam. Nah, sekarang jelas maknanya? 6 huruf yang tergabung dalam ungkapan yarmuluna itu kismani, 2 macam. Dibagi menjadi 2 macam. Kismun yudghama, jenis yang pertama atau macam pertama, yudghama fihi, diidghamkan ke dalamnya. Fihi kembali ke mana? Hi, dhamir hi kembali ke mana? Yudghama fihi. Kismun. Kismun, ya, kembalinya ke kismun ya. Kismun yudghama fihi bi gunnatin, dengan disertai gunnah. Biyanmu ulima,
yang mana kism ini macam ini huruf-huruf macam pertama dari huruf-huruf yarmuluna tadi yanmu ulima populer dengan ungkapan yanmu yang mana idgham bi gunnah itu ya, nanti dikenal dengan idgham bi gunnah. Yanmu huruf-hurufnya yanmu ulima populer dengan ungkapan yanmu. Bisa dipahami ya ikhwah? Bisa, Ustaz. Ya, Ustaz. Baik, selanjutnya bait yang ke-11. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim. Kecuali ya. Kecuali apabila idza kana kembali ke mana? Illa idza kana bi kilmatin, asalnya bi kalimatin. Ya, asalnya bi kalimatin. Nah, supaya wazannya tidak timpang, maka lamnya disukun, kafnya dikasrah. Illa idza kana bi kilmatin fala tudhim. Nah, sekarang kana kembali ke mana? Kismani. Kismani, dua macam ini dalam satu kalimat. Naam. Illa idza kana illa. Ya. Karena kembali kepada nun sukun dan huruf setelahnya. Karena ini kembalinya kepada nun sukun dan huruf setelahnya. Maksudnya, kecuali apabila nun sukun dan huruf idgham setelahnya bikil matin dalam satu kalimat. Fala tudghim, maka janganlah engkau mengidghamkannya. Apabila nun sukun dan huruf idgham terdapat dalam satu kalimat, maka jangan diidghamkan. Misalnya apa? Kadunya thumma sinwanin tala. Dunya. Kita perhatikan kalimat dunya di sini nun sukun bertemu dengan ya. Bertemu dengan salah satu huruf idgham yaitu ya. Nah, karena pertemuannya ini dalam satu kalimat, maka tidak boleh dibaca dengan idgham. Namun dibaca dengan izhar. Ini berdasarkan kesepakatan dibaca dengan izhar. Ini dalam semua qiraat dibaca dengan izhar. Ya, bukan hanya hafaz. Kadunya bacanya dengan izhar. Ah, ini yang diistilahkan dengan izhar mutlak. Mutlak. Istilahnya izhar mutlak. Thumma sinwanin tala. Thumma sinwanin. Demikian juga sinwan, nun sukun bertemu dengan waw. Kalau dalam Al-Quran ada 4 macam kalimat. Dunya, sinwan, kinwan, dan bunyan. Ya. Hanya ada 4 kalimat. 4 kalimat, namun banyak, sering dunya itu disebutkan berkali-kali. Ya. Dunia disebutkan berkali, bukan maknanya ada 4, banyaknya hanya 4, bukan hanya maknanya banyaknya hanya 4 dalam Al-Quran, bukan. Macam kalimatnya hanya 4. Dunya, kinwan, sinwan, dan bunyan. Adapun pengulangannya, dunya itu banyak sekali diulang. Ya. Ada sinwan, kinwan, atau bunyan, itu diulang juga beberapa kali. Tala di sini maknanya adalah ja'a ba'dahu. Kemarin kita sebutkan tala 2 makna, tala bermakna qara'a dan tala bermakna ja'a ba'dahu. Tala di sini pada bait ini tala maknanya ja'a ba'dahu. Tala datang setelahnya. Sinwan setelah dunia, ya. Bait ke-12, watsani idghamun bi ghairi gunnah. Watsani, di sini tsani, apa yang dimaksud watsani? Qismu tsani. Al-qismu tsani, ya, bukan
al-hukmu tsani dari ahkam nun sakinah. Bukan maksudnya hukum kedua dari hukum-hukum nun sakinah, bukan. Karena hukum kedua sudah disebutkan. Itu pada bait ke-9. Ats-tsani pada bait ke-12 di sini maknanya al-qismu tsani min qismai al-idgham. Jenis yang kedua dari jenis-jenis idgham, idghamum bi ghairi gunnah, yaitu idgham tanpa disertai gunnah. Fil lam war ra thumma karrirannah. Fil lam. Idgham bi gunnah ini pada apa? Fil lam war ra. Idgham bi ghairi gunnah yaitu pada lam dan pada ra. Huruf ra asalnya warra'i. Asalnya warra'i, cuman untuk menyeimbangkan wazan syairnya hamzahnya dibuang. Fil lami warra thumma karrirannah. Kemudian takrirkan. Karrirannah, takrirkan ra-nya. Ha di sini kembali kepada ra. Kemudian takrirkan ra-nya. Takrir adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf ra. Ya. Kemudian sertakan ra itu dengan sifat takrir. Sifat takrir maknanya bergetar. Ar-Rahman. Mir rabbika. Misalkan mir rabbika. Mir rabbika. Ketika kita mengidghamkan nun kepada ra, maka sertakan sifat takrir pada ra. Mir rabbika. Jangan sampai sifat takrirnya hilang. Karena kalau sifat takrirnya hilang, maka ra-nya nanti akan menyerupai wawu. Miwabbika. Perhatikan, miwabbika. Mana takrirnya? Hilang. Jadi nanti akan menyerupai wawu. Bukan ra lagi. Jadi harus ditakrir ra-nya. Namun jangan sampai takrirnya berlebihan. Jangan sampai ra-nya ketika bergetar itu bergetarnya berlebihan. Contoh yang berlebihan. Mir rabbika. Mir rabbika. Ya, takrirnya berlebihan. Baik. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan ketika mengucapkan idgham bi gunnah. Ya. Idgham bi gunnah itu gunnahnya memanjang. Idgham bi gunnah, gunnahnya memanjang. Misalkan min nar man ya'mal, gunnahnya memanjang. Berapa panjangnya? Panjangnya melebihi 2 harokat. Ini gunnahnya di sini ada pada tingkatan pertama. Ya. Tingkatan gunnah itu ada 4. Sebagian mengatakan 5. Tingkatan gunnah ada 4. Ya. Yang pertama gunnah akmal ma takun. Gunnah yang paling sempurna. Tingkatan di sini adalah tingkatan berdasarkan tempo gunnah tersebut. Ya, tingkatan di sini kita ulang, tingkatan di sini adalah tingkatan berdasarkan temponya. Terkadang memanjang, terkadang gunnahnya pendek. Ya, yang pertama adalah gunnah akmal ma takun, gunnah yang paling sempurna. Temponya lebih dari 2 harokat. Ya, sekitar 3 harokat. Ini ada pada idgham bi gunnah. Gunnah tingkatan pertama akmal ma takunu ini ada pada idgham bi gunnah. Jadi ketika kita membaca idgham bi gunnah, usahakan gunnahnya memanjang melebihi 2 harokat. Man ya'mal, man ya'mal. Jangan sampai 2 harokat, apalagi kurang dari 2 harokat. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung harokat tersebut? Bagaimana cara menghitung harokat tersebut? Cara menghitungnya adalah
Kalau 3 harokat tadi, maka pada ketukan ketiga kita sudah berpindah. Maya. Nah, maya. Pada ketukan ketiga kita sudah berpindah. Ini cara menghitung harokat. Bukan pada ketukan kedua sudah berpindah, atau pada ketukan ketiga masih pada huruf pertama, bukan. Tapi pada ketukan ketiga sudah berpindah kepada huruf setelahnya. Baik, ini tingkatan pertama ada pada idgham bi gunnah. Yang kedua ada pada nun dan mim yang bertasdid. Nun dan mim yang bertasdid. Innalladzina amanu. Gunnahnya memanjang. Yang ketiga ada pada idgham mim pada ba. Idghamul mim pada ba. Seperti irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Idghamul mim fil ba. Ketika mengidghamkan huruf mim pada ba, ya. Ini ada pada 3 keadaan tersebut. Kemudian tingkatan kedua, gunnah kamilah, gunnah yang sempurna. Temponya di bawah gunnah akmal ma takunu. Ya, temponya 2 harokat. Gunnah kamilah ini ada pada ikhfa hakiki maupun syafawi. Ada pada ikhfa hakiki maupun pada ikhfa syafawi. Ya. Misalkan min qabl, ya. Yang kedua ada pada iqlab. Yang kedua ada pada iqlab. Mim ba'di. Kemudian tingkatan yang ketiga gunnah naqisah. Gunnah naqisah itu ada pada nun yang sukun. Ada pada nun yang sukun. Misalkan izhar tadi man aman. Man aman. Nah, ketika kita mengucapkan nun sukun, maka kita akan mendapati gunnah. Namun gunnahnya sangat ringkas, tidak lama. Temponya tidak memanjang. Ah, gunnah di situ namanya gunnah naqisah. Gunnah yang kurang. Gunnah yang kurang. Baik. Kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat adalah gunnah anqas ma takunu. Gunnah yang paling kurang. Ya, ada pada nun dan mim yang berharokat. Nun dan mim yang berharokat. Afwan. Tadi gunnah naqisah itu ada pada nun dan mim yang sukun, ya. Gunnah naqisah ada pada nun dan mim yang sukun. Sedangkan gunnah anqas ma takunu ada pada nun dan mim yang berharokat. Misalkan maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nah, kalau kita tutup hidung kita, maka kita akan merasakan gunnah. Kita akan mendengar suara gunnah dari hidung. Ini bukti bahwasanya gunnah itu tetap ada pada nun dan mim. Walaupun dia berharokat. Hanya saja temponya yang cepat. Temponya yang sedikit, yang tidak manjang. Ya. Ini adalah tingkatan gunnah. Jadi ketika mengucapkan idgham bi gunnah, di antara kesalahan yang sering terjadi adalah gunnahnya kurang. Dia membaca gunnahnya dengan cepat. Ya, kurang dari yang seharusnya. Mayyamal. Misalkan mayyamal. Ya. Baik, yang bait ke-13. Wasalithul iqlabu 'indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Tapi sebelumnya ada yang terlupakan, dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang perlu juga disampaikan kepada anak didik kita mengenai tanda dari
izhar dan idgham. Ini mungkin sudah dapat di ummi ya. Sudah dapat apa belum? Ini zoomnya Tanda apa itu, Ustaz? tanda izhar dalam mushaf, tanda idgham dalam mushaf. Belum ada tandanya, Ustaz. Belum. Ya mungkin antara sukunnya idgham sama izhar beda itu, Ustaz. Iya, itu sudah dapat belum di ummi? Mendung. Belum. Taib. Untuk menambah faedah, dan ini penting kita sampaikan kepada anak didik kita ya, khususnya yang anak-anak. Terkadang mereka bingung. Ya. Kalau bagi yang sudah hafal huruf izhar ini, huruf idgham itu, ikhfa ini, iqlab itu, bagi yang sudah hafal mudah ya. Tapi bagi yang pemula, anak didik kita yang pemula, yang baru belajar, itu akan sulit. Belum hafal dengan sulit. Butuh untuk memudahkan, butuh tanda. Nah, ini penting untuk nanti dijelaskan pada anak didik kita. Baik, kita bahas sebentar ini ya. Bentar. Ada sinyal di bawah ke atas. Izhar, tanda izhar dalam mushaf. Tulisannya yang agak besar, Ustaz, biar kelihatan, Ustaz. Bahasa Indonesia aja ya, tulis ya. Karena kemarin ada sebagian yang belum memahami bahasa Arab. Tanda izhar. Kelihatan apa enggak ini? Enggak kelihatan, Ustaz. Atau enggak usah ini ya, langsung tandanya aja. Tanda izhar dalam mushaf itu, kameranya jatuh. Kelihatan papanya? Apanya kelihatan? Oh, Kelihatan. mungkin ini. Coba teksnya dihilangkan supaya bisa disetting dari sini. Ketinggiannya itu. Nah, tuh. Tanda izhar dalam mushaf adanya kepala ha, izhar pada nun ya. Adanya kepala ha di atas nun. Ya, ditandai dengan adanya kepala ha di atas nun. Kepala ha seperti apa kepala ha? Nah, ha kita tulis ha itu kan seperti ini, kurang besar. Nah, ini ha. Diambil kepalanya. Nah, jadi seperti ini. Adanya kepala ha di atas nun. Jadi, misalkan man aman, man, penulisannya seperti ini. Man a man. Kelihatan ya? Nggak kelihatan, Ustaz. Nggak kelihatan? Kena cahaya, Ustaz. Oh, memang anunya juga ini. Nah, ini kelihatan ini. Alhamdulillah, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Memang tintanya juga. Sudah mau habis. Man, nah ini coba perhatikan. Tanda yang ada di atas nun itu berupa kepala ha. Jadi bukan berupa bulatan. Ya. Tapi kepala ha. Ini kalau kita tulis ha seperti ini ya. Ha. Nah, ini diambil kepalanya. Nah. Jadi bukan bulatan. Bukan bulatan. Bukan bulatan seperti ini. Terkadang sukun itu ditandai dengan bulatan ya.
Terkadang sukun ditandai dengan bulatan. Terkadang sukun ditandai dengan kepala ha. Terkadang tidak ada tanda sama sekali di atas huruf yang bersukun. Nah, kalau dalam idhar, sukunnya itu ditandai dengan kepala ha. Baik, sebentar. Ini tanda dalam mushaf Madinah, ya. Kalau cetakan mushaf cetakan Indonesia itu sebagian ada perbedaan tanda. Sebagian ada perbedaan tanda. Kalau dulu semua cetakan Indonesia berbeda tandanya dengan cetakan Madinah. Tapi kalau sekarang di zaman sekarang sebagian penerbit itu ada yang penulisannya, tanda harokatnya, tanda sukunnya, tanda tajwidnya itu mengikuti mushaf Madinah. Itu sebagian di zaman sekarang, sebagian penerbit. Tapi namun tetap aja ada penerbit-penerbit yang cetakan mushafnya itu seperti dulu. Makanya orang tua kita kalau dikasih mushaf Madinah tidak bisa baca karena beda tanda. Ya. Jadi sekali lagi ini tanda yang kita bahas adalah tanda dalam mushaf Madinah. Baik. Ini tanda izhar pada nun sukun. Adapun tanda izhar pada tanwin adalah dengan sejajarnya harokat tanwin. Nah, ini tintanya semakin habis. Ditulis di buku aja, Ustaz, nanti bisa di-share, Ustaz. Ya. Harokat tanwinnya itu sejajar. Kalau tanwin itu kan dua. Tanwin, habis, tambah habis. Nah, ini tanwin. Baik kasrotain, fatatain, atau dhammatain, itu ada dua harokat. Nah, harokat pertama ini adalah harokat huruf tersebut. Sedangkan harokat kedua itu adalah harokat yang menunjukkan bahwasannya huruf itu adalah tanwin, huruf yang bertanwin. Makanya harokatnya double. Kita ulang, harokat pertama itu menunjukkan harokat suatu huruf, sedangkan yang kedua ini adalah menunjukkan tanwin. Kalau pada izhar, harokatnya sejajar. Antara garis yang atas dengan garis yang bawah itu sejajar, tidak miring. Apa ada yang miring? Ada nanti yang miring itu pada idgham. Pada idgham nanti harokatnya miring, tidak sejajar. Ya. Nah, nanti bisa dicek di mushafnya, ya, mushafnya masing-masing. Baik. Kita lanjutkan kembali, ya. Ini idgham belum. Kalau idgham, kalau tanda idgham dalam mushaf itu ini tetap percuma ke papan, ya. Enggak jelas ini. Nah, kalau tanda idgham dalam mushaf itu dibagi menjadi dua. Yang idgham bi gunnah itu tandanya adalah dengan tidak adanya tanda apapun di atas nun. Tidak ada tanda bulatan, tidak ada juga tanda kepala ha, ya. Di atas nun tidak ada tanda sama sekali. Sedangkan di huruf setelahnya tidak ada tasdid. Di huruf setelahnya pun tidak ada tasdid. May ya'mal. Ya. Di atas nun tidak ada tanda, tidak sukun, tidak bulatan, tidak kepala ha, dan ya-nya tidak bertasdid. Ini kalau idgham bi gunnah. Pada nun sakinah. Sedangkan pada tanwin, harokat tanwinnya tidak sejajar. Kalau izhar tadi harokat tanwinnya sejajar, antara garis atas dengan garis bawahnya sejajar.
Tapi kalau idgham bi gunnah tidak sejajar. Garis bawahnya itu miring. Sedikit tidak sejajar dengan garis atasnya. Sedangkan huruf setelahnya tidak bertasydid. Huruf setelahnya tidak bertasydid. Adapun pada idgham bila gunnah, nun pada nun ya, di atas nun tidak ada tanda sama sekali, sedangkan pada huruf setelahnya ada tanda tasydid. Pada huruf setelahnya ada tanda tasydid. Mir rabbika. Coba dibuka kalimat mir rabbika dalam mushaf ya. Adapun pada tanwin tidak sejajar. Tanwinnya tidak sejajar dan huruf setelahnya bertasydid. Ya, huruf setelahnya bertasydid. Ini tanda idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah pada mushaf. Ini bingung apa tidak ya mengenai tanda ini? Kalau nggak lihat mushaf langsung, insya Allah bingung, Zat. Nanti Lumayan, perlu dicek lagi ke mushafnya langsung. Ya. Nah kan kalau di anak-anak sini kan pakainya mushafnya yang cetakan Indonesia, cuma yang sedikit menyesuaikan dengan cetakan Madinah itu, Zat. Iya. Baik, nanti bisa dicek kembali tanda-tanda tersebut ya. Kemudian bait ke-13. Apa Zat? Sebenarnya ini sampai Jam. batas waktunya kan kita rencanakan cuma 1 jam biar jenengan juga bisa istirahat. Kalau gitu. Yeah. Oh ya. Baik, kalau begitu ya dicukupkan ya. Barangkali ada yang ditanyakan silakan, atau mau setoran baitnya juga silakan dicicil. Bait Ya. sampai Belum hafal. Sampai 13 enggak apa-apa, Ustaz. sama penulisnya dihafalkan atau bagaimana, Zat? Iya, dari Saat awal. judul-judulnya. Saat judulnya berarti. Sama judulnya, kemudian penulisnya. Mungkin ini Ustaz, sekedar usul sebelumnya, nanti mungkin ada yang mau setoran ketika pembahasan berkaitan dengan idgham, ikhfa dan lain sebagainya, karena kita kan yang hadir juga bukan guru Quran murni semuanya. Ada juga yang mungkin memang masih dalam tahap belajar guru untuk umumnya. Nah, mungkin setiap penyebutan hukum itu mungkin dikasih contoh ringkas sedikit, misalnya seperti gitu, tadi ya. Mayu'min atau man amana, seperti itu Ustaz, untuk kedepannya. Ya. Jadi Baik, biar nanti insya Allah nanti kita untuk izhar, karena dari hukum nun sakinah dan tanwin ini kita cuman bahas 2 ya, izhar dan idgham. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan kasih contoh izhar dan idgham. Masing-masing izhar dan idgham. Kita akan siapkan contohnya ya, karena agak kesulitan kalau mengajar online dengan offline itu. Sebenarnya lebih sulit online daripada offline. Tapi nanti kita usahakan kita persiapkan nanti contoh-contohnya untuk memudahkan. Ini Zat perlu diinformasikan, jadi pesertanya ini bukan di Yayasan Ar-Rahmah saja, Zat. Ada beberapa alumni yang ikut. Ya. Biar sekedar informasi. Alumni stay ada beberapa yang ikut. Jadi ya, tidak mengapa. Siap, Zat. Ya, tidak. Jadi untuk kedepannya bisa langsung disetor per itu, Zat. Kalau sudah dihafal, atau berarti kan durasi waktunya kita tambah, Zat ya. Ya, bagi yang mau ya silakan setorannya dicicil. Ini untuk membenarkan bacaan ya. Siap. Tapi nanti tetap di akhir setorannya sekali duduk. Utuh. Iya, setoran utuh sekali duduk. Siap. Kalau
mau setoran nanti di akhir, langsung di akhir tidak mengapa. Cuma nanti khawatirnya ketika sudah capek-capek menghafal Harus ngulang. banyak kesalahan bacaan. Siap. Banyak kesalahan bacaan gitu ya. Siap. Kalau memang masih ada waktu, saya coba untuk setoran, Ustaz, biar yang lain juga bisa ikutan nanti. Gak mengapa, kita sampai jam 2:30 ya. Baik. Dari judul, Ustaz, ya? Ya, dari judul. Baik. Manzumatu Tuhfatil Atfali wal Gilmani fi Tajwidil Qur'ani li Syekhi Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzuri Asy-Syahiri bil Afandi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri Al-Muqaddimah. Sulaiman Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimatu. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Sebentar dulu. Mungkin ada sedikit koreksian ya. Memang tadi kita sampaikan maratibul gunan, tingkatan-tingkatan gunnah ya. Tingkatan-tingkatan gunnah itu tidak dipraktekkan di bait ini. Hanya jangan memanjang. Memang ikhfa dibaca, hukum tajwid dipraktekkan. Hukum tajwid secara umum dipraktekkan, namun tingkatan-tingkatan gunnahnya tidak perlu dipraktekkan. Jadi membaca nun yang bertasydid tidak perlu panjang. Sampai iya. Apa itu kan bigunnah? Iya. Nah, lanjut. Coba lagi, Ustaz. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihi dzil kamali. Arju bihi ayyan fa'at tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Nisakinati wat tanwin. Linnuni intaskum walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Fakhud idhar ya. Hati-hati jangan sampai dibaca idgham. Fakhud tabyin ya. Ini idgham. Fakhud tabyini. Fakhud. Nukarir, Ustaz. Linnuni intasku walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil haqqi suara dha-nya mengalir. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi. Rutibat hamasnya ya. Datang makhraj, kemudian sifat-sifat huruf juga dipraktekkan ya. Nah, Ustaz. Nukarir marah. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ini bagian akhir pada tiap-tiap bait itu memanjang. Qabla ahrufi lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi. Nukarir dari mana, Ustaz? Gak apa-apa, lanjutkan. Nanti. Ustaz.
Naam. Wasani idghamum bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima Bigunnatim biyanmu. fihi bi gunnatin fihi bi gunnatin biyanmu ulima illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala wasalisul wasani idghamum bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karrirannah wasalisul iqlabu indal ba'i mimam bi gunnatin ma'al ikhfa'i Bigunnatim ma'a mimam bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Naam, jazakumullah khairan Ustaz. Bayakum. Dalam yang lain? Jarib Ustaz. Ini kameranya rusak Ustaz. Ya. Baik. Manzumatu tuhfatil atfali wal ghilmani fi tajwidil qur'ani li Syekh Sulaiman ibn Husain ibn Muhammad ibn Shalabi al-Jamzuri al-Shahiri bil Afandi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن دلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن قلقلة أطفالي سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهني ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة لينبو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كغررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. خلاص. Jazakumullah khairan. Mas lain? Yang lain mungkin ingin coba. Baik, kalau tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan La ilaha illallah. Ini ada pertanyaan yang Afwad juga boleh setoran atau tidak untuk kedepannya? Boleh. Boleh. Iya.
Tidak Betul. mengapa. Nah. Jazakallah khair. Taib. Cukup ya? Cukup Ustaz. Yakfi. Taib. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Tak kasih es krim aja wis. Tidak mau. Betul Ustaz Amri, bisa ditutup Ustaz Amri. Ya, selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.